Mengapa orang yang menapaki jalan spiritual itu lama-lama mereka jadi tak ingin menginginkan surga dan neraka lagi? Apakah mereka telah murtad? Surga dan neraka adalah konsep yang banyak diajarkan dalam agama-agama, terutama dari agama-agama Abrahamik. Sebenarnya surga dan neraka adalah bentuk dualitas yang terdapat dalam kehidupan. Dualitas adalah dua sisi yang saling bertolak belakang dan saling berkebalikan dan merupakan antitesa satu sama lain yang sifatnya ada dalam kehidupan kita, dan ini membuat dunia menjadi hidup. Dualitas juga merupakan salah satu hukum alam yang disebut sebagai law of polarity atau hukum polaritas. Di mana ada kesenangan, di situ ada kesedihan. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Di mana ada keheningan, di situ ada keramaian. Jika ada dosa, maka ada pahala. Jika ada surga, maka ada neraka. Orang yang masih memiliki ego yang tinggi dan belum bisa mengontrol hawa nafsunya sendiri biasanya cenderung melekat pada dualitas tersebut. Kalau tidak kiri ya kanan, kalau tidak sedih maka harus senang, kalau tidak mau berdosa maka harus berpahala, kalau tidak mau masuk neraka maka harus masuk surga. Ini lantas menjadi kemelekatan yang membuat manusia menjadi menderita. Hidup manusia jadi tidak bebas karena mereka selalu was-was menginginkan dan mengusahakan hal-hal yang belum pasti. Dalam buku Letting Go ini disebutkan orang yang masih memiliki ego tinggi dan melekat pada dualitas dinamakan sebagai diri kecil. Kita semua memiliki diri kecil yang berupa ego yang melekat pada hal-hal yang saling berseberangan dan cenderung harus memilih salah satu untuk membuat kita selamat dan aman. Itulah fungsi ego atau diri kecil. Nah, orang yang mendalami spiritualitas, entah itu lewat jalur tarekat, kebatinan, pelatihan pemberdayaan diri, atau yang lain, mereka cenderung mengalami pembersihan diri dan batin, serta mengalami peningkatan kesadaran, sehingga lambat laun mereka bisa menyelaraskan dan mengontrol ego mereka sendiri dengan sifat welas asih, dan diri kecil ini bertransformasi menjadi diri sejati. Bila dulu manusia sangat dikendalikan oleh diri kecil mereka, maka setelah kesadaran mereka meningkat, justru diri sejati mereka lah yang mulai menyelaraskan dan mengambil alih kontrol semuanya. Kita jadi semakin sadar dengan diri sendiri, makin mengenali segala aspek dalam diri kita, namun kita juga semakin sadar dengan kehidupan berikut lingkungan yang ada di sekitar kita. Seseorang yang mendalami spiritualitas, ia akan menjalani pembersihan diri hingga manusia kembali murni. Pembersihan diri ini dilakukan agar manusia terbebas dari segala ikatan-ikatan emosi dan kemelekatan duniawi, termasuk membuat manusia terbebas dari trauma, luka batin dari masa lalu, bahkan belenggu-belenggu duniawi yang mengekang kesadaran untuk berkembang. Ketika manusia telah menjadi murni kembali, maka manusia akan bebas dari segala ikatan, belenggu, dan kemelekatan apapun. Di sini manusia menjadi murni kembali, dan ketika manusia sudah kembali murni inilah yang ada tinggal kesadaran murni mereka saja yang disebut juga sebagai jati diri atau diri sejati manusia. Dan di sini manusia sudah tak lagi melekat dan terpengaruh dengan dualitas. Manusia sudah melampaui dualitas dan menjadi manusia yang bebas merdeka. Produk akhirnya adalah menjadi manusia yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Itulah kenapa mereka akhirnya mampu melampaui dosa dan pahala dan juga melampaui surga dan neraka. Mereka sekarang tak peduli lagi dengan pahala dan tidak lagi takut menanggung dosa, karena segala bentuk tindakannya didasarkan pada kesadaran dan semua perangkat dalam dirinya, entah itu pikiran, emosi, serta energi, sudah selaras dan saling bekerja sama membantu kesadaran bertumbuh. Orang yang begini juga biasanya sudah tidak lagi mempedulikan surga dan neraka, karena mereka telah menyadari bahwa surga itu sebenarnya adalah state of mind atau level pikiran, dan mereka sudah pernah merasakan kerajaan surga di dalam dirinya sendiri. Orang yang bisa terlepas dan melampaui dualitas cenderung akan merasakan perasaan bahagia, haru, damai, dan ketuhanan yang sulit didefinisikan. Dan bagi mereka, perasaan ini sudah melampaui segalanya, termasuk surga dalam doktrin agama itu sendiri, sehingga mereka tak lagi butuh surga, karena sudah pernah merasakan sesuatu yang lebih indah dan damai ketimbang surga yang didoktrinkan agama itu. Dan uniknya, orang yang sudah melampaui surga dan neraka ini ternyata mereka bisa memancarkan cinta tanpa syarat, dan ini bisa diterima oleh orang lain, bahkan oleh orang yang level energinya lebih rendah sekalipun. Dalam buku Letting Go ini dijelaskan bahwa pada dasarnya kita semua terkoneksi satu sama lain dalam level energi. Kita pada dasarnya terhubung dengan siapapun, entah dengan sesama manusia, hewan, tumbuhan, bahkan planet. Dan ternyata vibrasi yang lebih tinggi seperti vibrasi atau energi cinta contohnya, ternyata memiliki efek yang kuat untuk vibrasi yang lebih rendah, seperti orang-orang dengan energi ketakutan, kemarahan, putus asa, dan masih banyak lagi. Orang yang sudah memancarkan cinta tanpa syarat, biasanya akan mentransmisikan energi
yang menyembuhkan dan mendamaikan. Itulah kenapa di dunia ini ada orang yang seolah-olah mampu menyembuhkan dan mengangkat semangat orang lain hanya dengan kita mendengarkan dia bicara saja atau hanya dengan melihat dia tersenyum saja. Itulah kenapa orang yang memiliki kesadaran yang tinggi cenderung bisa menyembuhkan dan mengangkat orang yang kesadarannya lebih rendah. Dalam skala kesadaran Hawkins berikut ini ditunjukkan bahwa orang yang kesadarannya sudah tinggi, yang sudah berada dalam level spiritual paradigma, ternyata bisa mempengaruhi, menyembuhkan, dan mengangkat kesadaran orang-orang yang masih berada dalam level survival paradigma. Dan ini bisa terjadi secara alami tanpa melalui paksaan. Lalu bagaimana seseorang bisa melampaui surga dan neraka? Sebenarnya kita bisa melampaui surga dan neraka ketika kita sudah mampu untuk melepaskan atau letting go dan pasrah atau surrender. Orang yang bisa melakukan keduanya dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Selama kita belum ikhlas, tandanya kita masih ada kemelekatan. Ketika kita bisa melepaskan dan pasrah, kita sebenarnya sedang mentransendensikan kesadaran dari yang semula kesadaran diri kecil berubah menjadi diri sejati. Semula, kita sangat dikontrol oleh diri kecil atau ego kita yang melekat pada ikatan-ikatan dan belenggu kehidupan. Setelah kita pasrah dan melepaskan, kesadaran kita akan berubah menjadi diri sejati, yakni diri kita yang murni yang bisa mengenali, menyelaraskan, dan mengendalikan seluruh aspek dalam diri dengan cinta tanpa syarat. Cara mudah agar bisa begini adalah, yang pertama, kalian harus menyadari, mengakui, dan menerima dulu segala perasaan dan emosi negatif yang timbul akibat kondisi kemanusiaan. Misalnya, jika kalian sekarang punya trauma, luka batin, merasa sakit karena bertengkar dengan orang lain, atau terluka atau marah karena konflik dengan orang lain, Anda cukup terima saja perasaan-perasaan negatif tersebut. Jangan lari dari perasaan tersebut, karena sejatinya manusia memang dibekali dengan emosi negatif sebagai bentuk pertahanan dan juga pertanda kalau ada sesuatu yang tidak benar dengan diri atau kehidupan kita. Setelah kita menerima, lalu kita amati perasaan-perasaan negatif tersebut tanpa penghakiman apapun. Yang kedua, jika kita bisa menerima dan mengamati perasaan-perasaan negatif tersebut, cepat atau lambat kita akan mampu mentransendensikannya untuk meraih kebebasan batin dan kebahagiaan murni. Yang ketiga, jika Anda mampu melepaskan penghalang batin, maka kebenaran diri yang merupakan diri sejati, atau Dr. David Hawkins menyebutnya sebagai inner self, ini akan nampak dan jalan menuju kedamaian akan terungkap. Ingat, emosi-emosi negatif akibat pahitnya kehidupan adalah penghalang batin terbesar yang menghalangi manusia dengan diri sejatinya. 4. Jika Anda mampu mentransendensikan kemelekatan tersebut, Anda dengan sendirinya akan melampaui dualitas tersebut dan keterlepasan dari dualitas akan bisa diraih. Jika Anda sudah bisa terlepas dari dualitas, maka Anda akan cenderung memancarkan cinta tanpa syarat dan bisa menyembuhkan orang lain secara alami. Anda tidak perlu lagi melakukan ritual-ritual khusus yang jelimet, karena vibrasi Anda sendiri sudah tinggi dan dengan sendirinya, orang akan cenderung nyaman bila berada di dekat Anda dan merasa lebih sehat, lebih semangat, atau terinspirasi. Dan biasanya orang yang begini lama-lama juga akan semakin bijaksana. Nah, inilah sebabnya kenapa leluhur Jawa atau Nusantara menekankan pada pengajaran meditasi. Sebab meditasi adalah latihan bagi kita untuk menyadari, menerima, dan melepaskan semua pikiran serta emosi negatif yang ada. Sehingga dengan demikian manusia bisa mentransendensikan pikiran serta perasaannya dan terlepas dari dualitas kehidupan. Sehingga manusia tumbuh jadi orang yang bijaksana, bukan orang yang takut dan terikat akan doktrin surga dan neraka lagi. Arahnya akan menjadi orang yang bijaksana dan memancarkan sifat welas asih. Itulah dahsyatnya keajaiban melepaskan atau letting go. Selengkapnya bisa kalian baca sendiri di buku Letting Go serta Healing and Recovery berikut ini. Buat yang mau bukunya bisa check out di playlist di TikTok aku. Klik playlist di bawah video ini, lalu klik video dengan judul buku yang sama, lalu klik keranjang kuningnya. Jangan lupa juga untuk join live setiap jam 9 malam. Jadwal live akan di-share di TikTok, jadi follow TikTok saya juga di @lia_lestari29 untuk update jadwalnya.